Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Sudah siap memuji nama Tuhan? Siap! Oke, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita doa dulu yuk. Jangan lupa lipat tangannya, tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak kami bersuka cita Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Biar Tuhan kami mau Tuhan menyembah Engkau, memuji nama Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Goyangin badan kita. Temukan tangannya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, kakak mau adik-adik semua ikutin tarian kakak-kakak di sini, oke? Oke, Oke, adik-adik. Ayo kakak. Let's go. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih
bertumbuh lebat Tuhan. Bapak, sebentar kami mau menyembah Engkau. Kami mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kami, melawat hati kami. Terima kasih Tuhan. Yes, Jesus. Katakan Jesus. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours.
cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai
kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Engkau Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan Tuhan boleh kami mengerti Tuhan, dan boleh kami merenungkan dan kami boleh melakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Hai adik-adik Disciples, berjumpa lagi dengan kakak. Siapa yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau bantu pengumuman buat adik-adik semuanya. Kita langsung mulai ya dari pengumuman yang pertama, yaitu bagi adik-adik yang membutuhkan soal agama dari gereja, bisa langsung menghubungi Kak Kerin, dan diwajibkan untuk menghubungi Kak Kerin 2 minggu sebelum tanggal ujian adik-adik dimulai. Pengumuman yang kedua, yaitu karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, yuk mari adik-adik semuanya kita siapkan alat tulis kita, hati kita, dan juga kedua telinga kita. Nah adik-adik, enjoy the service ya. Bye-bye. Hai adik-adik semuanya, selamat sore. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini ya. Saatnya untuk kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur sore hari ini Tuhan tuh kasih setia Engkau. Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih, Engkau yang setia. Dan sore hari ini kami mau siap Tuhan membuka hati kami, telinga kami untuk siap kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, beberapa minggu yang lalu Kak Lina ada sharing tentang penyembah benar. Ya, adik-adik masih ingat ya siapa itu yang disebut penyembah benar? Ya, nah sore hari ini Kak Lina mau melanjutkan lagi ya. Nah sekarang kita juga mau belajar masih tentang penyembahan, tapi menyembah itu adalah persembahan hati kita. Nah sebenarnya itu menyembah itu persembahan hati kita, apa ya maksudnya? Nah, berapa minggu yang lalu Kak Lina ada share tentang Yohanes 4 ayat 23, benar? Adik-adik masih ingat ya? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah, sekarang Kak Lina mau buka juga nih ayat di Yehezkiel 36 adik-adik ya. Adik-adik coba siapkan Yehezkiel 36 ayat 26. Kak Lina juga mau baca ya. Kalian simak Alkitab kalian, baca. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah ini sudah dinubuatkan nih ya, bahwa Yesus akan ya, memberikan hati kita hati yang baru dan roh yang baru. Nah setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti mempunyai roh yang baru, karena ingat ya 2 Korintus ya 5 ayat 17 ya, bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah itu kaitannya ya dari 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Jadi firman Tuhan Allah itu selalu nyambung ya. Nah perjanjian baru ini adalah penggenapan ya dari perjanjian lama. Nah, kemudian untuk mengetahui juga, untuk kita tahu menyembah
menyembah itu adalah persembahan hati kita. Kita juga mau belajar nih dari Mazmur 51 ya. Adik-adik sudah banyak ya membaca Mazmur Daud, bagaimana Raja Daud ya banyak bermazmur. Nah, di sini juga kalian mau buka di Mazmur 51 ayat 9. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa korban sembelihan kepada Allah itu apa? Itu jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Nah, setiap hati kita saat kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, ya Tuhan, saya serahkan hati saya, hidup saya kepada Engkau. Nah, itu malah menjadi korban yang harum bagi Tuhan ya. Bukan kita datang kepada Tuhan dengan kesombongan kita, dengan kekuatan kita sendiri. Bukan itu yang Tuhan kehendaki ya. Nah, kalian sekarang mau mulai nih. Penyembahan itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani ya. Latreo. Adik-adik ya. Nih kalau adik-adik mau catat, latreo. Latreuo, latreo. Nah, ini dari bahasa Yunani ya, yang artinya apa? Menundukkan diri, melayani, mengabdikan seluruh hidup kepada Tuhan ya. Ini mengungkapkan rasa hormat dan kekaguman kita kepada Tuhan ya. Nah, ini latreo, penyembahan. Nah, kalau mengabdikan seluruh hidup berarti itu juga sama dengan kita memberikan hati kita, persembahan hati kita, hidup kita kepada Tuhan ya. Yang juga adalah respon kita kepada Tuhan ya, sebagai siapa? Tuhan Yesus sebagai pencipta kita, sebagai penebus kita ya, gembala kita yang baik ya. Nah, Paulus juga menasihatkan ya, Rasul Paulus ingat menasihatkan kita di Roma 12 ayat 1. Nah, sore hari ini kalian mau banyak buka firman ya. Roma 12 ayat 1 kalian bacain. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saat kita memberikan hidup kita ya, tubuh kita ya, sebagai persembahan yang hidup, firman Tuhan bilang ya, sebagai ibadah yang sejati, sebagai penyembahan kita ya. Oke adik-adik ya, itu dasar firmannya ya. Nah, terus kok saat menyembah itu kadang ada yang memakai musik ya. Nah, musik itu penting, tapi bukan esensinya di situ. Esensi itu fokusnya di musiknya bukan. Tapi musik itu penting, tapi bukan fokusnya di musik itu ya. Sebab itu maka di Alkitab juga nggak ada itu misalnya jenis musik apa yang Tuhan mau kehendaki, supaya apa? Supaya kita tidak mengutamakan musik, supaya kita tidak menyembah musiknya, tapi kita menyembah Allah ya, dengan seluruh hati kita, hidup kita memberikannya kepada Tuhan sebagai korban yang hidup tadi ya, ibadah yang sejati, firman Tuhan bilang. Nah, jadi kalaupun tidak ada musik, kita masih tetap bisa menyembah Tuhan ya, kita masih bisa mengagungkan Tuhan ya, walaupun tanpa ada alat musik ya. Nah, jadi menyembah atau penyembahan itu apa adik-adik ya? Ini poin-poin yang adik-adik perlu catat nih ya. Jadi menyembah itu satu ya, adalah
hubungan kita dengan Tuhan yang mengalir dari hati, ya, yang diserahkan kepada Tuhan, ya. Jadi kalau hati kita masih ada sesuatu hal yang kita tahan-tahan, ya kita di dalam menyembah Tuhan juga berarti tidak dengan segenap hati, ya. Karena menyembah itu adalah hubungan. Jadi ya hubungan kita dengan Tuhan yang kita bisa nikmatin, ya. Di situ kita bisa datang kepada Tuhan, ya, dalam hadirat Tuhan kita bisa menangis, kita bisa bersuka cita, kita bisa mengungkapkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan, ya. Nah, itu adalah hubungan yang pertama, ya. Jadi menyembah itu adalah hubungan yang mengalir dari hati, ya, yang diserahkan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, menyembah itu berarti ungkapan cinta kasih kita kepada Tuhan, ya adik-adik, ya. Aduh, adik-adik kalau tahu, kalau adik-adik ngerti, ya, kalau adik-adik itu dicintai, dikasihi sama Tuhan, ya, betapa lebih-lebihnya kita pengen, ya, kita pengen mengungkapkan bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Nah, melalui apa? Melalui menyembah, ya, menyembah Allah, ya. Jadi kalau adik-adik ngerti ini, maka adik-adik nggak akan disuruh-suruh, ayo kita menyembah, kita angkat tangan. Ya, meskipun Kak Lina minta adik-adik untuk angkat tangan untuk ini, tapi adik-adik nggak ngerti. Kalau adik-adik dikasihi Tuhan, kalau Allah itu mengasihi kalian, ya, mau dipaksa seperti apapun, ya, penyembahannya jadi kaku, nggak ngalir dari hati. Karena apa? Terpaksa, ya kan adik-adik, ya. Karena saat kita tidak menyadari, kita nggak mengerti, kita menyembah Allah itu persembahan hati kita, hidup kita pada Tuhan, ya kita nggak akan mengalami apa-apa, ya. Jadi penyembahan itu seperti halnya cuma, ya, formalitas, ya, suatu keharusan, ya, padahal bukan itu, ya. Menyembah itu bukan suatu yang diulang-ulang, ya, tapi menyembah itu selalu fresh, ya. Soalnya setiap hari kita membangun hubungan dengan Tuhan itu bisa nggak ada diulang-ulang, ya, hal yang sama. Kan adik-adik ngalamin hal yang berbeda-beda, benar nggak? Kita setiap hari mengalami hal yang berbeda-beda. Jadi saat kita menyembah Tuhan pun itu selalu baru. Setiap hari apa yang pengen kita ungkapkan sama Tuhan, apa yang pengen kita curahkan, ya, kita menyembah Tuhan, ya. Nah, itu menyembah. Yang kedua itu tadi, ya, ungkapan cinta kasih kita kepada Tuhan. Wah, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu, ya kan? Nah, terus hal yang lain yang adik-adik perlu ketahui juga, saat kita menyembah Tuhan itu ada pertukaran, ya, pertukaran hati. Maksudnya apa adik-adik? Kita serahkan hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan pun ingin mencurahkan isi hatinya kepada kita, kepada adik-adik, ya. Jadi waktu kita menyembah, Tuhan bisa, ya, Roh Kudus bisa berbicara pada kita. Oh, kok tiba-tiba teringat satu ayat ini. Oh, atau kalau enggak waktu menyembah, ya, saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, saat teduh, kok tiba-tiba dalam hati kok pengen seperti Tuhan berbicara, misalnya aku mengasihi kamu, nah, atau kamu adalah anak yang aku kasihi, ya, jangan takut misalnya. Nah, itu kata-kata yang sepertinya simpel adik-adik, ya, tapi itu sebenarnya saat Roh Kudus, ya, berbicara, Tuhan berbicara melalui Roh Kudus di dalam hati kita, ya. Jadi adik-adik mesti harus ngerti, meskipun cuma mungkin, ya, sedikit kata-kata, ya, ampuni atau taati orang tuamu, itu, ya. Jadi saat kita menyembah itu ada pertukaran hati. Saat kita menyerahkan hati kita datang pada Tuhan, ya, apa adanya kita, maka Tuhan juga akan berbicara, ya. Nah, saat kita menyembah itu kita akan
mengerti juga adik-adik ya, bahwa kebudayaan surga itu adalah sukacita ya. Pasti saat kita menyembah, kita menikmati hadirat Tuhan ya, Tuhan akan kasih kita sukacita, kelegaan ya, damai sejahtera. Nah, itu adalah budayanya surga ya, sukacita. Nah, adik-adik masih ingat nggak kisah perumpamaan anak yang hilang ya di Lukas? Nanti adik-adik bisa baca di Lukas 15 ayat 21 sampai 31 ya. Kak Lina mau kutip ayat yang ke-10. Lukas 15 ayat yang 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat ya. Nah, di dalam perikop kisah anak yang hilang itu kan akhirnya anak yang hilang itu bertobat ya kan? Iya kan adik-adik ya? Pulang ke rumah bapaknya. Nah, bapaknya sukacita sekali. Anakku yang mati sekarang hidup kembali, yang hilang sudah ditemukan lagi. Ya. Nah, di situ sukacitanya Bapa. Nah, saat kita datang pada Tuhan juga seperti itu, adik-adik ya. Nah, juga waktu satu orang bertobat ya, kalau adik-adik pernah ya nanti suatu saat melayani orang yang menerima Yesus dalam hatinya, mengundang Yesus dalam hatinya, firman Tuhan bilang ya, malaikat-malaikat Allah ya bersukacita ya karena satu orang berdosa bertobat. Tuh betapa ya, betapa sukacitanya ya, saat satu orang menjadi penyembah yang benar lagi, ada penyembah yang benar, yang orang yang bertobat, yang menerima Yesus ya. Nah, karena apa adik-adik? Kita ini adalah kalau adik-adik pernah dengar nih istilah masterpiece ya, masterpiece itu ya hasil karya yang begitu luar biasa. Nah, kita itu hasil karya Allah yang luar biasa ya, karena apa? Firman Tuhan bilang kita diciptakan di dalam serupa dengan gambar Allah ya, makanya kita adalah masterpiece-nya Allah ya, hasil karya yang luar biasa, maha karya ya. Nah, saat kita mengerti itu, kita akan menyembah ya, itu tadi yang Kalina bilang, tanpa disuruh-suruh ya. Karena apa? Kita mengingat bahwa kita adalah masterpiece-nya Allah. Kita ingat bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, anak-anak kesayangannya. Nah, makanya kita pasti akan rindu untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Jadi nggak usah disuruh-suruh juga. Kalau kita tahu ini, kalau adik-adik tahu ini, pasti akan rindu untuk menyembah ya. Selalu rindu untuk datang ya dan menikmati hadirat Tuhan. Nggak mau itu di rumah, waktu sendiri ya, ataupun waktu di sekolah, ataupun di gereja seperti ini ya. Pasti saat nyembah ya nyembah udah bebas ya adik-adik, menikmati ya menyembah Tuhan. Karena apa? Karena semuanya itu tadi yang Kak Lina bilang ya, menyembah itu adalah hubungan, ungkapan cinta kasih kita sama Tuhan ya, karena Allah sudah mengasihi kita lebih dulu, dan itu akan mengalir dari hati, karena hati kita sudah diberikan hati yang baru, firman Tuhan bilang ya kan, roh yang baru. Makanya kita akan rindu untuk menyembah Tuhan dengan sukarela tanpa disuruh-suruh ya. Dan adik-adik akan diberkati saat menyembah Tuhan ya, akan merasa diberkati, yaitu dengan apa? Yaitu tadi dengan sukacita, dengan damai sejahtera ya, dengan kelegaan, dengan sesuatu yang baru, merasa fresh lagi ya. Nah,
Nah, kalau adik-adik ya pernah dengar juga istilah ada pujian, ada penyembahan. Nah, itu bukan berbicara tentang jenis lagunya, bukan ya, maksudnya istilahnya jenis ketukannya juga bukan ya. Kalau praise itu karena cepat ketukannya, belum tentu ya. Dan kalau worship atau penyembahan itu karena slow ya, musiknya pelan. Nah, sebenarnya bukan itu pujian, itu ya saat kita apa? Saat kita memuji Tuhan ya, mengucap syukur ya, thanksgiving ya, atas semua yang Tuhan sudah lakukan. Biasanya syukur untuk setiap rencanamu. Nah, itu pujian, mengucap syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Nah, itu adalah pujian yang mengalir dari setiap hati kita ya. Nah, terus kalau penyembahan apa Karina? Penyembahan itu pengagungan ya, pengagungan sama Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan, kita mengakui bahwa Allah itu Allah yang besar, Allah yang kita agungkan, kita muliakan ya. Dimuliakan, ditinggikan. Nah, itu adalah penyembahan kita. Nah, juga waktu misalnya nih, seperti Mazmur Daud nih ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman ya, meskipun kita dalam keadaan yang tertekan ya, tapi kita masih bisa mengagungkan Tuhan. Nah, itulah namanya worship ya. Oke adik-adik ya, itu tentang menyembah ya. Nah, adik-adik itu tadi yang Kalina sharing tentang menyembah itu persembahan dari hati ya, karena hati kita yang sudah diberikan hati yang baru, roh yang baru. Nah, maka kita akan punya kerinduan untuk memberikan hati kita kepada Tuhan ya, mempersembahkan hati kita ya, dengan menundukkan diri, dengan hati yang hancur. Saat kita datang sama Tuhan ya kan adik-adik ya, kita bertobat dengan hati yang hancur, dengan mempersembahkan hati kita, hidup kita ya, karena kita sudah nggak bisa apa-apa lagi ya, dan kita mengucap syukur Tuhan Tuhan menerima kita apa adanya, menyelamatkan kita. Nah, itulah persembahan ya, persembahan yang sejati saat kita memberikan hidup kita, tubuh kita untuk Tuhan ya. Nah, Kalina pengen kita menyembah Tuhan ya, dengan lagu ini ada dia. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore
selesai. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami boleh belajar Tuhan mengenai apa itu menyembah, bahwa menyembah adalah persembahan hati kami, persembahan hati dari hati yang sudah dibenarkan, roh yang sudah dikuduskan, yang diberikan hati yang baru, roh yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami mengerti saat ini, saat kami mengerti bahwa kebenaran firman-Mu, bahwa persembahan yang berkenan pada Engkau adalah persembahan yang keluar dari hati Tuhan, dari hati yang hancur, dari hati yang remuk. Saat kami datang pada Engkau, itulah yang menjadi penyembahan kami Tuhan. Dan Engkau tidak akan memandang hina setiap hati yang hancur, setiap jiwa yang patah. Terima kasih Bapa, dan biar setiap kami Tuhan mulai hari ini kami boleh menikmati penyembahan kami Tuhan, saat-saat teduh kami, saat setiap kami datang kepada Engkau, kami boleh menikmati hadirat Engkau, dan setiap kami boleh diberkati dan dipuaskan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Oke adik-adik, ya, sampai jumpa di Little Disciple yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Yuhu, welcome back to another activity untuk minggu ini. Nah, minggu ini adik-adik pertanyaannya mudah. Kalau adik-adik tadi sudah menyimak dan mencatat dengan baik, mari kita mulai dengan pertanyaan nomor 1. Apa bahasa Yunani dari penyembahan? Ini mudah banget. Tadi udah diceritain di awal-awal firmannya. Apa bahasa Yunani dari penyembahan? 2. Menurut firman Tuhan, apa penyembahan yang sejati? Menurut firman Tuhan, apa penyembahan yang sejati? Tadi ada firman Tuhannya di depan, tinggal adik-adik cari. BTW teman-teman, ini ada trik. Kalau misalnya kalian mau jawab, lalu tapi kalian ada beberapa poin-poin yang ketinggalan, kalian tulis dulu pertanyaannya 1, 2, 3. Lalu nanti kalian setelah selesai sermonnya, kalian kembali lagi ke firman yang sebelumnya, kalian cari jawabannya. Setelah cari jawabannya, tulis. Lalu tinggal dikirim ke WhatsApp-nya Kak Kerin. Tapi kalau catatanmu lengkap dan kamu bisa menjawab semuanya, kalian bisa langsung jawab. Sebenarnya pertanyaannya nggak harus ditulis ulang ya adik-adik. Tapi kalau misalnya adik-adik mau memudahkan diri kalian untuk menjawab setelah sermon selesai semuanya, bisa banget. Oke deh. Let's continue to handcraft with Kak Kerin. Here we go. Hai adik-adik Disciples, handcraft minggu ini kita membutuhkan sebuah kertas dan pensil ya. Pertama-tama kita bentuk dulu sebuah wajah. Setelah itu kita beli mata ya. Kemudian kita beri garis untuk kita membuat hidung. Lalu kita beli mulut. Kemudian kita gambar rambutnya. Kemudian kita gambar sebuah garis untuk membentuk tangannya ya. Lalu kita gambar sebuah hati.
Kemudian kita lengkapi tangannya dengan jari-jari. Kemudian kita gambar bunga di rambutnya ya. Lalu kita bentuk rambutnya dan kita bentuk bajunya. Lalu kita beli helai-helai pada rambutnya ya adik-adik. Kemudian kita beri bintang-bintang pada hatinya ya adik-adik. Kemudian di luarnya juga kita beri bintang-bintang ya. Sekian handcraft minggu ini, sampai jumpa adik-adik. Halo adik-adik Hypers, selamat hari Minggu dan selamat sore. Dan kembali lagi bersama Koko di sore hari yang indah ini, yang dimana kita hari ini bersama-sama akan mengamalkan ayat hafalan. Halo adik-adik Hypers. Nah adik-adik Hypers, tapi sebelum itu seperti biasa Koko akan menyampaikan sesuatu buat adik-adik semuanya. Kali ini Koko akan membahas tentang trivia facts. Apa sih itu kok trivia facts? Trivia facts itu semacam informasi yang kecil atau jarang yang kita temui, tapi ternyata informasi itu sangat penting loh adik-adik dan jarang kita ketahui, yang bisa kita anggap sepele. Nah, apa aja itu ya? Ada banyak banget trivia facts tentang Alkitab loh adik-adik, dan Koko akan sebutin beberapanya, dan pasti adik-adik bakalan terkejut banget. Oke adik-adik, Koko juga gak bakal terbayang rasanya ternyata, oh seperti ini. Oke adik-adik, pertama, ternyata adik-adik di dalam Alkitab ada 1189 ayat loh adik-adik. Bayangin, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru adik-adik. Wow, sepanjang itu adik-adik ayat di dalam Alkitab adik-adik. Terus adik-adik, di dalam perjanjian lama ada 929 ayat adik-adik. Wow, banyak banget sih adik-adik. Kok gak bakal kebayang sebanyak itu adik-adik. Ternyata mungkin kalau misalnya kita baca Alkitab rajin-rajin, mungkin setahun lah adik-adik kita bisa nyelesain semuanya adik-adik. Kita bisa baca dari awal sampai akhir adik-adik. Nah adik-adik, dan terakhir adik-adik, di perjanjian baru adik-adik ada 260 ayat adik-adik. Wow, banyak banget adik-adik. Gak kebayang adik-adik. Koko baru tahu ternyata sebanyak itu adik-adik. Ternyata banyak banget adik-adik kejadian-kejadian di Alkitab adik-adik yang dicatat adik-adik, dan semua itu penting-penting dan seru-seru adik-adik untuk buat dibaca. Kalau nggak seru nggak mungkin sepanjang itu adik-adik. Oke adik-adik, jadi itulah pentingnya adik-adik buat kita semua buat baca firman Tuhan adik-adik. Karena di waktu kita baca firman dengan sungguh-sungguh, di situ kita akan menemukan banyak banget adik-adik hal-hal yang belum kita ketahui dan tiba-tiba dibukakan sama Tuhan.
wah ternyata jadi seperti ini. Waktu kita baca adik-adik, wah ternyata seperti ini ya, aku baru tahu. Oke adik-adik disciples, mantap banget. Jadi tunggu ya trivia facts yang selanjutnya. Oke, jadi setelah ini seperti biasa kita akan ayat hafalan. Udah siap semuanya adik-adik? Kita siapkan hati, kita siap mata dan pikiran kita tertuju semuanya ke ayat hafalan pada hari ini. Oke adik-adik, mari kita mulai ayat hafalan kita. Let's go. Oh ya, ngomong-ngomong, ayat hafalan kita hari ini adalah 2 Korintus 9 ayat 7. Oke, mari kita mulai. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kelayakan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke adik-adik disciples, nih dari ayat firman Tuhan ini kita belajar adik-adik. Dan Koko pengen tanya, siapa yang di sini suka memberi adik-adik? Ayo katakan, siapa yang suka memberi apapun itu adik-adik. Tapi dalam konteks hal yang positif ya adik-adik tentunya. Nah, ayo siapa yang suka memberi di sini? Nah, adik-adik disciples, tentunya waktu kita memberikan adik-adik, kita ada mengorbankan sesuatu kan adik-adik. Bisa aja itu waktu kita, uang kita, atau barang-barang atau peralatan kita, dan masih banyak lagi adik-adik. Dan tentunya adik-adik, pastinya dong, seperti firman Tuhan bilang, kita nggak boleh yang namanya memberi dengan sedih hati, tapi kita harus memberi dengan sukacita adik-adik. Ya, kenapa adik-adik? Karena dari situ adik-adik, Tuhan melihat ketulusan hati kita adik-adik. Tuhan melihat ketulusan hati kita bahwa kita memberi dengan sepenuh hati kita dan bukan dengan inisiatif lain adik-adik. Tuhan ikut senang adik-adik. Ya, jadi karena selama seminggu ini juga kita berbicara tentang hati adik-adik. Jadi penting buat hati kita ini benar adik-adik di hadapan Tuhan. Seperti kita waktu menyembah di hadapan Tuhan, kita memberi dengan hati kita, kita menyembah Dia adik-adik. Dengan sepenuh hati kita. Oke adik-adik disciples, jangan lupa seperti biasanya untuk ayat hafalannya dihafalin, direkam, terus dikirim adik-adik. Oke adik-adik disciples. Oke, see you next time adik-adik disciples. Bye-bye, God bless you semuanya. Hai adik-adik Little Disciples, kita berjumpa lagi di minggu ini. Nah adik-adik semuanya, gimana firman pada hari ini? Pastinya sangat membakar hati adik-adik ya, soalnya kakak juga merasakan hal yang sama. Nah adik-adik, sebelum kita sudahi online service minggu ini, kakak membuat pengumuman buat adik-adik semuanya. Kita mulai ya dari pengumuman yang pertama, yaitu absen online di kolom live chat ataupun di kolom komentar. Sertakan nama adik-adik dan domisili di mana adik-adik berada. Usahakan untuk hadir tepat waktu ya adik-adik. Pengumuman yang kedua, yaitu bagi adik-adik yang sudah melihat online service minggu ini, pastinya adik-adik sudah menemukan banyak sekali activity-activity yang bisa adik-adik kerjakan. Buat adik-adik yang sudah mengerjakan, bisa langsung segera mengumpulkan ke Kak Kerin. Ada doa revival untuk Little Disciples setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Nah adik-adik, kakak tutup ya online service minggu ini. Sampai ketemu di online service minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.